salam mari bersama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat menyayangi kita, Rasul yang sangat menyayangi umatnya, yaitu baginda Rasulullah yang sepanjang hidupnya senantiasa memberikan petunjuk-petunjuk kebaikan kepada umatnya. Bahkan sampai hari ini segala anjuran-anjurannya, sunnah-sunnahnya mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Salam sejahtera juga kita sampaikan kepada ahli keluarganya, pada sahabat-sahabat terbaiknya, juga pengikut-pengikut setianya, dan insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir di sini kelak di padang mahsyar nanti, di mana tidak ada pertolongan selain pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui syafaatnya yang diberikannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, banyak faedah yang kita dapatkan, yang kita peroleh manakala kita menghadiri suatu majlis, apalagi majlis ilmu. Kata Nabi, siapa yang keluar, man kharaja min baitihi, dari rumahnya, fi thalabil ilmi, dalam rangka dia menuntut ilmu, dia jalan, dia keluar dari rumahnya, bahwa fi sabilillah, maka ia telah menempuh satu perjalanan fi sabilillah hatta yatima, sampai dia pulang. Menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban kita, dan sepanjang hidup kita diwajibkan untuk menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Insya Allah mudah-mudahan di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah lelahnya badan kita, setelah sepanjang hari kita melakukan aktivitas kita dalam rangka kita mencari keridhaan Allah, dengan mencari rezeki, dengan mengais rezeki, dan pada malamnya di malam Jumat ini, kelelahan itu mudah-mudahan jadi pahala buat kita semua manakala kita bisa hadir di sini. Ada salah satu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, jaddid safinaka fa innal bahra amiq. Wahai Abu Dzar, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bisa kita lihat dalam kitab Nasaihul Ibad karya dari Imam Nawawi. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jaddid safinaka fa innal bahra amiq. Perbaharuilah perahumu, sebab ombak di tengah lautan itu sangat besar dan dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abu Dzar, yang sesungguhnya juga kepada kita semua selaku umatnya, bahwa perbaharuilah kapal, artinya seluk-beluk kehidupan kita, niat kita, hidup ini, ibadah-ibadah kita di dunia ini, semuanya kita perbaharui dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Niat kita hidup di dunia ini untuk apa? Dan mau kemana? Umur kita yang masih tersisa kita gunakan buat apa? Kemudian Allah memberikan kemuliaan kepada kita berupa akal. Akal itulah yang mestinya bisa memilih dan memilah mana-mana yang bisa kita jadikan pedoman hidup dan mana-mana yang tentunya kita buang jauh-jauh.
Kemudian perbaharui juga keimanan, iman kita, karena iman itu yazidu wa yanqusu, kadang ia bertambah, kadang juga ia berkurang. Oleh karenanya pertemuan di majlis taklim dengan para guru, dengan para kiai, semuanya itu paling tidak keimanan kita akan bertambah melalui nasihat yang diberikan. Karena boleh jadi sepanjang perjalanan hidup kita yang namanya ombak kerikil itu senantiasa menghadap kita. Tantangan-tantangan, cobaan-cobaan, rintangan-rintangan, kalau tidak disikapi dengan keimanan, boleh jadi kita akan tergelincir. Boleh jadi kalau kita tidak bisa mengemudikan kapal itu akan oleh dihantam oleh ombak yang demikian besar di tengah lautan yang dalam. Boleh jadi kehidupan kita, sepanjang hidup kita, manakala kita tidak dibekali oleh niat, oleh keimanan, bisa saja kita tergelincir. Berapa banyak saudara-saudara kita yang seiman tergadai imannya hanya karena diberikan ujian-ujian, cobaan-cobaan yang membuatnya lalai. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Mudah-mudahan dengan semakin kita seringnya di dalam masjid, karena masjid itu adalah salah satu tempat untuk memupuk keimanan. Makanya orang yang betah di masjid itu bagian tanda dari seorang mukmin. Al-mukmin fil masjid kasamak alal ma. Seorang mukmin itu manakala di dalam masjid dia adem, tenang, kasamak alal ma, seperti tenangnya ikan di dalam air. Beda ikan ditaruh di daratan dengan ikan di dalam air. Apalagi di lautan yang luas, dia akan hidup tenang, damai, ya. Karena memang itulah kehidupannya. Nah, kita seperti itu. Kalau di masjid, hati kita tentram, damai, enak, tenang. Perbedaannya dengan orang munafik, wal munafik, dan orang-orang munafik itu fil masjid. Ketika dia berada di dalam masjid, kafair fil qapas, laksana burung di dalam sangkar. Meskipun sangkar itu dibuat dari emas, sangkar itu harganya mahal, sangkar itu bagus, cantik. Ketika dia bebas, dia akan tinggalkan sarangnya itu yang meskipun mahal. Coba aja lihat burung di dalam sangkar, pengen keluar, pengen buru-buru, ya. Orang munafik juga demikian. Kalau dia masjid, ya laksana burung pengen keluar. Buat di situ. Hadirin jamaah, Allah berkali sambil menunggu guru kita, dan alhamdulillah